Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5. Kami akan mendiskusikan tentang soal yang sudah diberikan, yaitu soal yang pertama, jelaskan bagaimana simbol, upacara, pakaian, atau aspek budaya lainnya yang dapat diamati dan nilai-nilai mendasar yang ada di sebuah organisasi. Budaya perusahaan tidak muncul dengan sendirinya di kalangan anggota organisasi, tetapi perlu dibentuk dan dipelajari karena pada dasarnya budaya perusahaan adalah sekumpulan nilai dan pola perilaku yang dipelajari, dimiliki bersama oleh semua anggota organisasi dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Budaya perusahaan sangat penting perannya dalam mendukung terciptanya suatu organisasi atau perusahaan yang efektif. Secara lebih spesifik, budaya perusahaan dapat berperan dalam menciptakan jati diri, mengembangkan keikutsertaan pribadi dengan perusahaan, dan menyajikan pedoman perilaku kerja bagi karyawan. Soal yang kedua, apa saja yang menjadi keuntungan dan kerugian dari adanya subkultural di sebuah organisasi? Jawabannya, keuntungan subkultural bagi budaya berkembang dalam organisasi. Organisasi secara khas membedakan diri mereka dengan organisasi lain dalam hal produk, pasar, atau teknologi. Menciptakan subkultur fungsional berdasarkan dari budaya teknologi dan pekerjaan sebuah fungsi dan dari organisasi. Lalu, kerugian subkultur dapat melemah dan mengganggu budaya organisasi jika terjadi konflik dengan budaya yang dominan, yaitu nilai-nilai inti atau core value yang dianut dan merupakan kontribusi nilai-nilai dari sebagian besar anggota organisasi. Soal yang ketiga, yaitu apa yang Anda pahami tentang modal organisasi. Organisasi atau perusahaan apa saja yang memiliki tingkat modal sosial tinggi atau organisasi atau perusahaan yang memiliki tingkat modal sosial rendah. Menurut saya, modal sosial adalah investasi sosial yang meliputi sumber daya sosial, seperti jaringan sosial, kepercayaan, nilai, dan norma, serta kekuatan menggerakkan dalam struktur hubungan sosial atau mencapai tujuan individual atau kelompok secara efisien dan efektif, dengan kapabilitas lainnya. Organisasi memiliki modal sosial tinggi, memiliki efektivitas kinerja organisasi dalam mencapai tujuan bersama. Dikarenakan anggota organisasi bekerja secara lebih efisien dan memanfaatkan sumber daya yang ada. Sedangkan organisasi memiliki modal sosial rendah, tidak dapat mencapai aktivitas kinerja dalam organisasi, sehingga tidak dapat mencapai tujuan organisasi. Dikarenakan kurang efisien dalam bekerja serta tidak memanfaatkan sumber daya yang ada dengan baik. Soal yang keempat yaitu, apakah menurut Anda budaya birokrasi akan kurang berorientasi pada karyawan daripada budaya klan? Jelaskan. Menurut saya, budaya birokrasi akan kurang berorientasi pada karyawan daripada budaya klan, karena budaya birokrasi sendiri lebih berfokus pada internal dan orientasi untuk lingkungan. Sedangkan budaya klan lebih mengarah kepada pemenuhan kebutuhan karyawan untuk menuju kinerja yang lebih tinggi. Nomor 5, mengapa kepemimpinan berbasis nilai begitu penting bagi pengaruh budaya? Apakah tindakan simbolis berkomunikasi lebih banyak tentang nilai-nilai perusahaan daripada pernyataan eksplisit? Jelaskan. Karena nilai-nilai seorang dalam organisasi harus bersumber dari nilai-nilai organisasi, di mana nilai organisasi menjadi titik tolak melaksanakan pekerjaannya. Nilai-nilai personal yang harus muncul dalam pimpinan dalam bentuk seimbangan antara perilaku keseharian yang nampak, nilai-nilai yang melekat ketika pemimpin memperlihatkan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat dan lingkungannya. Apakah tindakan simbolis berkomunikasi lebih banyak tentang nilai-nilai perusahaan daripada pernyataan eksplisit? Ya, tindakan simbolis berkomunikasi lebih banyak tentang nilai-nilai perusahaan daripada pernyataan eksplisit karena organisasi adalah model asumsi-asumsi dasar yang memberikan kelompok yang mengungkapkan dan menemukan atau mengembangkan di dalam pengajaran untuk mengatasi masalah-masalah penyesuaian keluar atau external adaptation dan integrasi ke dalam atau internal integration dan bekerja dengan cukup baik sebagai pertimbangan yang sah. Nomor 6, apakah Anda menyadari situasi di mana Anda atau seseorang yang Anda kenal dihadapkan oleh dilema etika, seperti didorong untuk menggelembungkan akun pengeluaran? Apakah menurut Anda keputusan orang tersebut dipengaruhi oleh perkembangan moral individu atau oleh nilai-nilai yang diterima di dalam perusahaan? Ya, perilaku itu terjadi karena nilai-nilai perusahaan. Ketika banyak orang lain bertindak dengan cara-cara yang tidak etis,
Bukankah izin bagi kita untuk melakukan hal-hal yang tidak etis juga? Bila dilema etika tidak memiliki aspek pelanggaran hukum di dalamnya, mungkin ada pelanggaran peraturan atau kode etik. Nomor 7, mengapa kesetaraan merupakan nilai penting untuk mendukung pembelajaran dan inovasi? Jelaskan. Karena untuk mempermudah peserta didik dalam belajar, memanfaatkan teknologi informasi, dan menggunakan metode yang tepat dalam proses belajar sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Pemerintah telah menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan tutor untuk melaksanakan pembelajaran mandiri dengan sistem modul dan juga harus memperlihatkan apa saja yang menjadi acuan dalam pembelajaran berdasarkan kurikulum K13 pendidikan kesetaraan yang konseptual dan fungsional sesuai kebutuhan peserta didik. Nomor 8. Apa pentingnya tentang sebuah pernyataan, kepemimpinan, dan tindakan untuk mempengaruhi nilai-nilai etika dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi? Kepemimpinan merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Kepemimpinan di dalam organisasi merupakan fungsi dan tipe, di mana dalam menjalankan tugasnya, pemimpin mempunyai peran yang penting yaitu mengambil keputusan. Pengambilan keputusan adalah proses memilih di antara alternatif tindakan untuk mengatasi masalah. Kepemimpinan seseorang sangat besar perannya dalam setiap pengambilan keputusan, sehingga membuat keputusan dan mengambil tanggung jawab terhadap hasilnya adalah tugas seorang pemimpin. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa jika pemimpin tidak dapat membuat keputusan, dia seharusnya tidak dapat jadi seorang pemimpin. Bagi seorang pemimpin organisasi, pengambilan keputusan adalah hal yang terpenting karena pengambilan keputusan berkaitan erat dengan masa depan suatu organisasi. Baik itu keputusan sehari-hari maupun keputusan strategis. Nomor 9, bagaimana pemangku kepentingan eksternal mempengaruhi pengambilan keputusan etis dalam suatu organisasi? Diskusikan mengapa globalisasi telah berkontribusi pada isu-isu etika yang lebih kompleks yang terkait dengan pemangku kepentingan eksternal. Jawabannya, dengan memberikan kontribusi yang besar, maka pemangku kepentingan eksternal dapat berpengaruh dalam pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Karena jika harus mengikuti perkembangan zaman, maka globalisasi juga harus berkontribusi. Etika pemangku kepentingan eksternal juga sangat berpengaruh. Etika sendiri harus dimiliki oleh semua individu. Jadi dalam organisasi pun etika sangatlah diperlukan. Nomor 10, kode etik telah dikritik karena mentransfer tanggung jawab atas perilaku etis dari organisasi ke karyawan individu. Apakah Anda setuju? Apakah menurut Anda kode etik sangat berharga bagi sebuah organisasi? Jelaskan. Ya, saya setuju. Menurut saya, kode etik sangatlah penting. Kode etik harus ada dalam suatu organisasi karena jika suatu organisasi tidak memiliki kode etik, maka organisasi tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Kode etik sendiri sangat berguna bagi para anggota organisasi karena dengan kode etik yang baik, suatu organisasi bisa berjalan dengan baik. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan dari 10 soal yang diberikan. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.